Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya sudah diizinkan untuk berbagi, dan mungkin di rumah ini lebih ke kesehatan di Indonesia. Bagaimana kita setelah puasa membuat budaya puasa setelah ini. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk membahas puasa lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Ya, ini ayat Al-Baqarah 184. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman ya, di Al-Baqarah surat kedua ayat ke-84, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Makna dari mengetahui tadi kita harus pakai ilmu ilmiah, pakai akal. Dan masya Allah, ya, masya Allah, alhamdulillah tahun 2016 ilmu itu muncul. Allah mengizinkan yang namanya konsep autophagy, konsep untuk membersihkan sel. Terus kemudian ada ilmu intermittent fasting, apa, puasa berselang 72 jam. Itu juga akan memunculkan yang namanya stem cell. Stem cell itu adalah sel-sel punca, sel-sel bahan dasar sebelum kita jadi manusia seperti ini. Tadi lagu Pak Satrio tadi apa? Kalau kita dekat sama Allah, Allah dekat sama kita. Ya. Hati tadi ada kotoran, dosa namanya. Hati yang kotor bagaimana? Hati yang kotor adalah hati yang tidak bisa mengingat Allah. Kita bisa kesini berkumpul di sini, ini semua karena Allah semua. Ketua Panitia dan Ketua RT cuma merancang. Ya. Kami cuma semua juga pengen datang. Ada yang saya ada acara nggak bisa. Tapi ini semua karena Allah. Tidak ada kejadian yang terjadi di dunia ini, walaupun sehelai daun yang jatuh pun tidak Allah rencanakan dan Allah rancang. Nah, sebelum ayat tadi ada ayat ini apa? Ini perintah puasa. Dalam Quran surat Al-83 ini sudah populer ya. Kemarin waktu Ramadan ini pasti dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Panggilan orang yang beriman saja. Kemudian apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Berpuasa bagaimana? Kama kutiba alaikum qablikum, seperti orang dahulu. Berarti kalau ada sebuah kebiasaan yang namanya puasa tadi, dari dulu sampai sekarang diperintahkan dan diwajibkan, kira-kira kegiatan itu bermanfaat tidak untuk manusia? Itu harus kita pahami. Apa ekornya? La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa tadi adalah mengikuti apa yang Allah tunjukkan dalam kitab suci. Kalau Muslim dia Al-Quran. Ya. Kemudian mengikuti contoh. Kadang-kadang kedua ini kadang-kadang kita agak sulit untuk melakukannya. Bagaimana mengikuti contoh Rasulullah? Terus sekarang saya mencoba ya. Jadi ayat tadi dari Al-Baqarah 183 ini, bagaimana untuk membuat stabilisasi di otak manusia. Pertama bagaimana? Iman tadi di mana? Iman tadi namanya di otak ya, prefrontal cortex. Kalau kita sujud ini kan sujud itu yang di belakang tulang kepala menikah ada otak yang namanya prefrontal cortex. Inilah yang namanya hati. Di situ otak iman. Kemudian yang kedua apa? Diperintahkan untuk siang. Siang itu adalah amal soleh di raga. Makanya apa goalnya? Kalau tadi hati itu hati bersih, kalau raga tadi secukupnya. Nah ini katanya. Jadi kata kunci raga itu secukupnya. Ya. Kalau hati apa hati? Hati bersih tadi hati yang luas. Ya. Berarti kalau orang sakit berarti orang hatinya apa? Hatinya sempit. Itu hati. Raga, orang sehat tadi raganya secukupnya. Kalau dia berlebihan akan sakit. Ya. Yang ketiga,
Ini di sini letak amal soleh di raga dan kemudian takwa. Takwa itu di tengah, otak tengah namanya. Bagaimana goalnya? Goalnya adalah jiwa tenang. Jadi puasa tadi apa targetnya? Dari ayat tadi, kalau kita buat stabilisasi otak, pertama dia adalah hatinya bersih. Hanya ada Allah di hati dia, tidak ada selain Allah. Makhluk, harta, jabatan itu hanya titipan amanah. Yang kemudian dia melakukan amal soleh apa? Puasa tadi menjaga, menahan. Berarti dia harus bisa pada tahap apa? Bagaimana tindakan dia secukupnya. Goalnya apa? Hatinya tenang, karena dia yakin bahwa yang dia lakukan adalah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Jadi apa? Di hati tadi ada prasangka baik. Yang kedua, ini amalnya apa? Tadi amalnya bagaimana kita melakukan amal tadi sesuai dengan sunnah. Kemudian nanti akan muncul yang namanya perasaan baik. Perasaan baik ini yang harus kita lakukan. Dan nanti kalau jenengan sudah bisa menyimbangkan raga tadi, akan memilih hidung tadi tidak dimasukkan polutan dari asap rokok. Saya uji rokok ya. Ya, satu itu. Yang kedua apa? Minum cukup. Ini kadang orang yang sudah nggak peliku di sini. Minumnya kurang karena nunggu haus. Yang ketiga apa? Cukup makan. Ya, jadi ini yang namanya secukupnya. Tidak merokok, berarti artinya kita memilih oksigen, kemudian minum air putih, dan ketiga cukup makan. Makanannya apa? Makanannya buah. Ya. Nah ini iman, amal dan. Nah, kapan ibadah puasa Muslim dilakukan? Dari fajar sampai maghrib. Ya. Kalau di maghrib berarti berapa jam? 13,5 jam. Nah ini ya, ini saya gambarnya biar lebih paham ya. Dari jam 4:30 sampai jam maghrib jam 6. Berapa lamanya? 13,5 jam. Apa menunya? Menu pun Rasulullah sudah contohkan. Monggo dibuka di hadis riwayat Ahmad. Makannya apa? Minumnya apa? Minumnya ada air putih. Jangan tinggalkan sahur walau dengan air putih. Di sini apa? Air putih sangat penting. Ya. Jadi ada budaya minum air putih pagi hari.